Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di forum belajar bersama mata kuliah pengantar statistik matematis. Kita kembali lagi di pertemuan kedua ya. Kali ini kita akan membahas modul 2. Oke. Nah, di modul 2 ini masih berhubungan dengan modul 1. Nah, kemarin kan modul 1 kita sudah membahas tentang himpunan ya. Nah, himpunan itu merupakan dasar kita untuk membahas materi berikutnya, yaitu tentang probabilitas. Nah, di sini di modul kedua ini kita akan membahas tentang teori probabilitas, yang mana masih berhubungan dengan modul 1 kemarin, yaitu tentang himpunan. Oke, kita langsung saja. Di sini probabilitas. Di sini ada definisinya. Nah, di sini definisi dari probabilitas adalah himpunan semua outcome yang mungkin dan dari suatu eksperimen. Ini disebut sebagai ruang sampel dan diberi notasi S. Nah, di sini kan kemarin kita sudah membahas himpunan ya. Di dalam himpunan itu ada anggotanya atau elemennya. Nah, kalau di dalam probabilitas di sini kita namakan sebagai ruang sampel. Nah, di sini biasanya kita notasikan sebagai S atau kita simbolkan dengan lambang S. Kemudian definisi berikutnya, bila ruang sampel S berhingga atau tak berhingga, countable atau terhitung, maka di sini S-nya disebut ruang sampel diskrit. Nah, di sini kalau misalkan ruang sampelnya itu tak berhingga atau terhitung. Nah, di sini berarti kita katakan sebagai ruang sampel diskrit. Nah, biasanya di sini untuk ruang sampel diskrit nanti kita akan gunakan di pertemuan berikutnya di modul ketiga, yaitu tentang distribusi ya, distribusi probabilitas. Nah, kemudian definisi berikutnya, yaitu kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S. Nah, di sini kejadian di sini merupakan himpunan bagiannya atau yang ada di dalam ruang sampel S tersebut. Nah, di sini kejadian-kejadiannya bisa kita simbolkan dengan huruf besar, misalkan A, B, C, dan sebagainya. Misalkan di sini kita punya kejadiannya, misalkan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, 8. Nah, ini merupakan kejadian. Kejadian dari bilangan genap yang kurang dari 10. Kemudian definisi berikutnya. Suatu kejadian disebut elementer bila memuat satu outcome dari suatu eksperimen. Misalkan ruang sampel memuat n objek yang berbeda. Misalkan di sini ruang sampelnya S, di mana anggotanya atau elemennya yaitu E1, E2 sampai En. Nah, di sini EI merupakan titik sampelnya. Di sini E1, E2 sampai N adalah titik sampel. Apabila eksperimen dilakukan K kali, hasilnya menjadi EI, yang jadi KI kali. Nah, dengan jumlahnya di sini merupakan sigma N, I sama dengan 1, KI sama dengan K. Kemudian proporsi dari KI per K yang kemudian dinamakan PI adalah probabilitas terjadinya EI. Dalam hal ini, 0 kurang dari PI kurang dari 1 untuk setiap I, dan P1 ditambah P2 sampai ditambah PN itu hasilnya sama dengan 1. Jadi definisi dari probabilitas itu merupakan kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan sama dengan 1. Kemudian di sini definisi berikutnya. Sistem probabilitas terhingga merupakan yang pertama, bilangan bulat positif N, yaitu banyaknya outcome yang mungkin dari suatu eksperimen. Ini ruang sampelnya S sama dengan E1, E2 sampai En. Nah, di sini bilangan-bilangan P1, P2 sampai Pn yang masing-masing merupakan probabilitas terjadinya E1, E2 sampai En dengan 0 kurang dari PI kurang dari 1 untuk setiap, dan sigma NI sama dengan 1, PI sama dengan 1. Kemudian yang keempat, dalam sistem probabilitas terhingga, apabila A merupakan suatu kejadian, nah di sini A himpunan bagian S, maka probabilitas A adalah PA sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali PI. Kemudian definisi berikutnya, sistem probabilitas terhingga dengan P1 sampai P2 sampai dengan Pn ini sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan Pn disebut model uniform. Ini biasanya nanti kita bahas di distribusi probabilitas berikutnya. Kemudian dalam model uniform banyaknya kejadian A didefinisikan sebagai PA sama dengan banyaknya elemen dalam A dibagi banyaknya elemen dalam S. Di sini S-nya berarti himpunan semestanya. Di sini adalah kejadian A-nya, atau di sini kita simbolkan dengan NA per NS sama dengan K per N.
Contoh, misalkan di sini kita melakukan eksperimen, suatu eksperimen melempar sebuah mata uang setimbang 1 kali. Ruang sampel dari eksperimen ini berarti ruang sampelnya, karena di sini melemparnya 1 kali ya, mata uang setimbang 1 kali, berarti yang keluar atau yang muncul itu ruang sampelnya hanya muka dan belakang. Nah, di sini ruang sampelnya berarti M dan B. M artinya mendapatkan sisi muka dan B artinya mendapatkan sisi belakang. Nah, kalau misalkan di sini berarti kita, melemparkan mata uangnya 2 kali, berarti kan, ruang sampelnya MM, muka-muka, kemudian muka belakang, kemudian belakang muka, dan belakang belakang. Nah, ini harus diperhatikan ya berapa kali pelemparannya. Jadi kita bisa menuliskan ruang ruang sampelnya. Nah, karena di sini hanya 1 kali, nah di sini kan suatu eksperimen melempar sebuah mata uang setimbang 1 kali. Berarti ruang sampelnya kita hanya punya muka dan belakang. Nah, jadi dalam hal ini S adalah ruang sampel berhingga dengan N-nya sama dengan 2. Berarti kan di sini jumlahnya ada 2 nih, muka dan belakang, 1, 2. E1 sama dengan M, E2 sama dengan B. Karena mata uang setimbang, maka P1 sama dengan P2 sama dengan 1/2 atau model uniform. Nah, ini berarti kan karena dilemparnya hanya 1 kali, berarti peluang munculnya itu 1/2. Jadi peluang muncul muka itu sama dengan 1/2, peluang muncul belakang juga 1/2. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ini, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Ini merupakan peluang uniform, model uniform. Kemudian contoh berikutnya, eksperimen dilakukan dengan melempar sebuah mata uang setimbang, dilempar 2 kali. Nah, ini sudah dikatakan sebelumnya. Berarti kita punya ruang sampel di sininya adalah muka-muka, muka belakang, belakang muka, belakang belakang. Nah, berarti di sini N-nya kita sama dengan 4. Nah, 1, 2, 3, 4 sini. E1, E2, E3, E4. Jadi NS sama dengan N, sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Yaitu banyaknya elemen dalam ruang sampel S. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini peluangnya, karena P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4, karena di sini kan kita melempar sebanyak 2 kali. K-nya 2, N-nya ada 4. Nah, berarti 2/4 atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, di sini berarti merupakan model uniform. Misalkan kita di sini yang ditanyakannya adalah A adalah kejadian mendapat sisi sama, berarti yang sisinya sama, berarti sini muka-muka dan belakang-belakang. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 2. Nah, berarti di sini berarti peluangnya NA dibagi NS, pelemparannya sebanyak 2 kali dibagi jumlah ruang sampelnya ada 2, 1/2, 2/4 sama dengan 1/2. Nah, kemudian misalkan kita mendapatkan kejadian paling sedikit 1 sisi muka, nah berarti ada, paling sedikit ya, berarti paling sedikit M1. Berarti bisa MM, bisa BM, bisa MB. Nah, ini harusnya MB. Kan paling sedikit 1 muka. Berarti di sini ruang sampel B-nya adalah 3. Nah, berarti PB-nya sama dengan NB/NS sama dengan 3/4. Itu dari NB sini 3 dibagi ruang sampel seluruhnya adalah 4. Kemudian yang ketiga, misalkan C adalah kejadian banyaknya sisi B lebih besar dari banyaknya sisi M. Nah, berarti di sini, ada B-nya lebih besar, misalkan, B-nya ada 1 dan ada 2, berarti BM, MB, BB. Nah, di sini berarti NC-nya, jumlah ruang sampel C-nya ada 3, berarti PC sama dengan NC/NS. NC-nya tadi 3 dibagi ruang sampel S-nya ada 4 sama dengan 3/4. Kemudian contoh berikutnya, sebuah mata uang dilempar setimbang sebanyak 3 kali. Nah, berarti di sini ruang sampel S-nya ada 8, kita tinggal pangkatkan aja 2 pangkat N-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali, 2 pangkat 3 sebanyak 8 kali. Nah, berarti di sini ruang sampel S-nya ada 8. Misalkan yang ditanyakan adalah kejadian mendapat 1 sisi muka. Nah, berarti kejadian A sama dengan MBB, BMB, BBM. Nah, berarti di sini ruang sampel A-nya sama dengan 3. Nah, berarti peluang A-nya sama dengan 3/8. 8-nya dari ruang sampel S ini, ruang sampel S. Jadi ruang sampel A dibagi ruang sampel S, 3/8. Misalkan B adalah kejadian banyaknya sisi muka, sama dengan banyaknya sisi belakang. Nah, karena di sini tidak ada ruang sampel yang menghasilkan banyaknya sisi muka dan sisi belakang, berarti
kejadian B merupakan himpunan kosong, sehingga NB-nya sama dengan 0. Nah, kemudian peluang B-nya yang terjadi berarti 0 juga. Nah, karena di sini tidak ada, banyaknya sisi muka yang sama dengan banyaknya sisi belakang. Kemudian contoh berikutnya. Dengan melempar sebuah mata uang setimbang 10 kali diperoleh NS sama dengan 2 pangkat 10. Nah, berarti kan tadi, mata uang kan bisa munculnya muka dan belakang, berarti 2 pangkat dikali, pangkat 10 kali sama dengan 1024. Jadi ruang sampelnya ada 1024. Misalkan yang pertama, A adalah kejadian mendapat semua sisi sama, berarti A adalah kejadian semua sisi M atau semua sisi belakang. Dengan demikian, NA sama dengan 2. Nah, berarti di sini probabilitasnya NA per NS, 2 per 1024 per NS-nya. Nah, kita tinggal hitung, mendapatkan hasil desimal. Kemudian yang kedua, B adalah kejadian mendapat dua sisi muka dalam eksperimen tersebut. Untuk mencari NB, kita harus mengingat bahwa kita mempunyai 10 objek, sama dengan dari hasil 10 rempalan tadi yang terbagi menjadi dua grup. Grup pertama mempunyai dua objek dengan tanda M, dan grup kedua mempunyai 10 dikurangi 2 sama dengan 8 objek dengan tanda B. Nah, berarti di sini NB merupakan banyaknya cara menyusun 10 objek dengan 2 dari grup 1 dan 8 dari grup grup 2. Jadi ini kita bagi dulu menjadi dua grup. Nah, berarti untuk mencari NB sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan 45. Nah, berarti NB-nya sama dengan, nah ini harusnya PB ya. PB-nya berarti peluang B-nya sama dengan NB per NS. NB-nya tadi 45, kemudian NS-nya 1024. 45 per 1024 sama dengan 0,04. Sama dengan 0,044. Contoh berikutnya. Di sini di modul PSM ini lumayan banyak contoh-contoh ya. Jadi teman-teman, mesti membuka-buka contoh-contohnya untuk latihan. Kemudian contoh berikutnya, sebuah dadu dilempar 1 kali. Misalkan A adalah kejadian mendapat mata dadu yang genap. B, kejadian mendapat dadu yang habis dibagi 5, dan C, kejadian mendapat mata dadu yang habis dibagi 7, dan D adalah kejadian mendapat mata dadu 1 sampai 6. Hitunglah peluang A, peluang B, peluang C, dan peluang D. Nah, kita buat dulu ruang sampelnya. Berarti kan tadi hanya 1 kali ya pelemparannya, berarti ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan NS-nya sama dengan 6. Di sini ruang sampel S-nya adalah 6. Oleh karena mata dadu genap ada sebanyak 3, nah berarti kan di sini mata dadu genap 2, 4, 6, berarti ada 3. Sehingga peluang A-nya 3/6, NA per NS. 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian yang B, banyaknya mata dadu yang habis dibagi 5. Nah, berarti yang habis dibagi 5 cuman angka 5 ini. 5 dibagi 5, 1. Berarti peluang PB-nya sama dengan 1/6. NB-nya tadi sama dengan 1 dibagi NS-nya sama dengan 6. Kemudian yang C, oleh karena tidak ada mata dadu yang habis dibagi 7, nah berarti di sini jadi NC-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan tidak ada angka 7 nih. Nah, berarti PC-nya sama dengan 0. Nah, kejadian yang tidak mungkin terjadi akan mempunyai probabilitas 0. Dan sebaliknya, kejadian yang mempunyai probabilitas 0 merupakan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Sudah jelas ya? Kemudian yang D. Di sini D adalah kejadian mendapat mata dadu 1 sampai 6. Berarti D sama dengan, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan himpunan semestanya tadi. Berarti NS dibagi NS sama dengan 1, 6/6. Nah, di sini kejadian ini disebut kejadian yang pasti terjadi. Kejadian yang pasti terjadi mempunyai probabilitas 1. Kemudian sebaliknya tadi, kejadian yang tidak mungkin terjadi mempunyai probabilitas 0. Jadi contoh-contohnya banyak ya. Contoh berikutnya, sebuah dadu dilempar 2 kali. Hasil eksperimen merupakan pasangan angka A dan B, dengan A merupakan hasil pelemparan pertama, dan B merupakan hasil pelemparan kedua. Nah, ini ruang sampelnya, ruang sampel untuk pelemparan dadu sebanyak 2 kali. Nah, berarti NS-nya ada 6/2 sama dengan 36. Nah, di sini yang ditanyakan, carilah probabilitas untuk harga 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini berarti A1 kejadian mendapat angka sama pada kedua lemparan, 11, 22,
33, 44, 55, dan 66. Nah, di sini berarti, jumlah Na1-nya sama dengan 6. Nah, berarti peluangnya Pa1 sama dengan Na1 per NS sama dengan 1/36 sama dengan 1/6. Ini harusnya 6/36 ya. 6/36 sama dengan 1/6. Kemudian kejadian A2 merupakan, mendapat lemparan pertama genap. Pada kejadian ini lemparan 1 terjadi dari angka 2, 4, 6. Karena harus genap, yang berarti ada 3 pilihan. Karena lemparan kedua sembarang berarti ada 6 pilihan. Nah, di sini berarti Na2-nya banyak cara lemparan pertama dikalikan banyak cara lemparan kedua sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi Pa2-nya sama dengan Na2 per Ns. Nah, berarti 3 kali 6, 18/36 sama dengan 1/2. Kemudian A3. A3 adalah kejadian lemparan 1 tidak sama dengan lemparan 2. Nah, berarti di sini A3 sama dengan A1 komplement. Nah, tadi A1 komplementnya, tadi A1-nya adalah 1/6. Berarti A3 sama dengan 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Kemudian A4 adalah kejadian dengan lemparan 1 genap. Lemparan 1 genap berarti ada 3 kemungkinan. Lemparan 2 habis dibagi 3. 3 dan 6 berarti ada 2 kemungkinan. Jadi Na sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, berarti Pa4 sama dengan Na4 dibagi Ns. 6/36 sama dengan 1/6. Kemudian yang C, A5 adalah kejadian jumlah mata dadu pada lemparan 1 dan 2 sama dengan 4. Nah, berarti ini kalau kita jumlahkan itu sama dengan 4, 1 tambah 3 kan 4. Nah, berarti A5 ruang sampelnya ada 3, jadi 3/36. Nah, berarti sama dengan 1/12. Kemudian yang D, A6 adalah kejadian jumlah mata dadu pada lemparan 1 dan 2 sama dengan 7. Nih sama. Berarti kita cari yang jumlahnya sama dengan 7. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan Na6-nya ada 5. Berarti Pa6 sama dengan Na6 per Ns sama dengan 5/36. Nah, teman-teman silakan dibetulkan ya. Ini di modul banyak sekali kesalahan ketikan. Nah, kemudian A7 adalah kejadian jumlah mata dadu pada lemparan 1 dan 2 sama dengan 12. Nah, berarti yang menghasilkan 12 hanya 1. Nah, berarti PA7 sama dengan 1/36. Nah, kemudian contoh berikutnya ini tentang bola ya. Biasanya tadi tentang mata uang, kemudian dadu, kemudian tentang bola ini biasanya ada di soal ujian. Sebuah kotak berisi 4 bola putih dan 6 bola merah. Suatu eksperimen dilakukan dengan mengambil 5 bola tanpa pengembalian. Berarti bolanya setelah diambil, tidak dikembalikan lagi. Di sini A adalah kejadian mendapat 2 bola putih dan 3 bola merah. Kemudian B adalah kejadian mendapat 1 bola putih dan 4 bola merah. C adalah kejadian mendapat 5 bola merah dan D adalah kejadian mendapat bola merah lebih banyak daripada bola putih. Hitunglah probabilitas terjadinya A, B, C, dan D. Nah, biasanya soal-soal seperti ini, kita menghitungnya dengan kombinasi ya. Nah, kemudian kita langsung aja jawab di sini. A di sini kejadian mendapat 2 bola putih dan 3 bola merah. Di sini berarti untuk mendapatkan 2 bola putih dari 4 bola putih, ini kan 2 dari 4. Nah, berarti kan awalnya ada 4 bola putih, sekarang kita ambil 2. Nah, 2 bola putih dari 4 bola putih berarti ada 4, 2 cara. Nah, ini pakai kombinasi ya kita mencarinya. Nah, kemudian untuk mendapatkan 3 bola merah dari 6 bola. Kan total keseluruhannya ada 6 bola merah, diambil 3. Nah, berarti 6, 3 cara. Pengambilan 5 bola dari 10 bola. Nah, ini kita perhatikan lagi di sini. Ada lagi kita mengambil 5 tanpa pengembalian. Nah, berarti ada 10, 5. Berarti di sini ruang sampel keseluruhannya adalah 10, 5. Jadi di sini yang 5-nya itu 2 putih, 3 merah. Nah, bagi total keseluruhannya. Jadi PA sama dengan NA. Nah, jadi kan tadi NA-nya ada 2 bola putih, 4 2 cara bola putih, ini bola putih. Kemudian ada bola merah. Bola merahnya itu 6 3
cara dibagi NS. Nah, ini NS-nya 10 5 cara. Nah, berarti ini kita pakai kombinasi ya, langsung aja kita kalikan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, ini kan berarti kan sama dengan kan 4, 2, berarti kan itu sama dengan 4 faktorial, 2 faktorial, 4 dikurangi 2 faktorial, itu kan sama aja seperti ini. Nah, berarti kan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial, dikalikan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian dibagi, ini dibagi ya harusnya ya. Oh, ini dibalik, jadi dikali 5 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 10 faktorial. Nah, ini untuk PA-nya itu sama dengan 0,476. Kemudian yang B, kejadian terambilnya mendapat 1 bola putih dan 4 bola merah. Berarti NB-nya 1 dari 4 bola merah, kemudian 1 dari 4 bola putih, kemudian 4 bola merah dari 6 bola merah, dibaginya sama. Dibagi 10, 5 terambil bola dari 10 keseluruhan. Nah, ini hasilnya 0,238, caranya sama. Kemudian yang C, kejadian mendapat 5 bola merah, berarti 5 bola merah dari 6 keseluruhannya. Nah, berarti 6, 5, 6 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini sama dengan 0,024. Kemudian yang D, kejadian mendapat bola merah lebih banyak dari bola putih. Nah, berarti kita cari dulu nih, 5 bola merah irisan bola putih, atau berarti keseluruhannya 5 bola merah. Nah, atau 4 bola merah, 1 bola putih, atau 3 bola merah, 2 bola putih. Nah, ini kalau kita hitung jadinya ND-nya di sini 6, 5, 4, 0, kemudian 6, 4, kemudian 4, 1, jadi ini kita berurutan ya. Kemudian ditambah 6, 3, kemudian 4, 2, dibagi 10, 5. Ini caranya sama, cara menghitungnya pakai faktorial 0,738. Kemudian contoh berikutnya. Dari kotak dalam contoh 7 dengan ditambahkan 5 bola hitam, ini ada lagi berarti ditambah lagi bola hitam di dalam kotak tersebut. Bila E adalah kejadian mendapat 1 bola putih, 2 bola merah, dan 1 bola hitam. Pada eksperimen pengambilan 5 bola dari kotak tersebut, berapakah PE? Nah, berarti di sini 1 putih, 2 merah, dan 1 hitam. Nah, berarti karena banyaknya bola putih sama dengan 4, kemudian banyaknya bola merah sama dengan 6, dan banyaknya bola hitam sama dengan 5, berarti 4, 1, 6, 2, 5, 2. Jadi, sekarang kita hitung PE-nya. PE-nya sama dengan 416252 dibagi 10, 5 sama dengan 0,203. Caranya sama pakai kombinasi. Kemudian contoh berikutnya. Dari 20 sarjana matematika, 10 sarjana fisika, dan 15 sarjana kimia dipilih 11 orang sarjana. Dari 11 orang sarjana yang dipilih tersebut, berapakah probabilitas bahwa 2 orang sarjana matematika, 5 orang sarjana fisika, dan 4 orang sarjana kimia? Di sini misalkan kita buat kejadian, misalkan A adalah kejadian mendapatkan 2 orang sarjana matematika, 5 orang sarjana fisika, dan 4 orang sarjana kimia. Nah, kita lihat dari total keseluruhannya. 2 dari 20 sarjana matematika. Sorry, ini harusnya 2 dari 10 ya. 2 dari 10 sarjana matematika, berarti ada 10 2 cara. Dan 10 faktorial dikali 2 faktorial dikali 8 faktorial. Kemudian pemilihan 5 dari 10 sarjana fisika sama dengan 10 5 cara. Pemilihan 4 dari 15 sarjana kimia adalah 15 4 cara. Dengan demikian NA-nya di sini berarti, oh ini benar ya, 20 sarjana matematika, yang salahnya di sini 20. Jadi di sini 20, di sini 18. Nah, berarti 20, 2, 10, 5, 15, 4 cara. Pemilihan 11 orang sarjana. Dari total keseluruhannya tadi ya, ada 11 berarti. Nah, ini kan 2 tambah 5, 7 tambah 4, 11. Dari 20 tambah 10 tambah 15, berarti totalnya ada 15 orang sarjana. Berarti 45, 11 cara. Berarti atau NS-nya di sini 45, 11. Berarti PA-nya sama dengan 22 dari total ini NA per NS 45, 11. Nah, itu tinggal dihitung dengan faktorial. Kemudian contoh berikutnya. Di antara bilangan bulat 1 sampai 1000, berapakah probabilitas menemukan bilangan bulat antara 100 sampai 1000 dengan tidak boleh berulang?
Nah, di sini misalkan kita punya kejadian A adalah bilangan bulat antara 100 sampai 1000 dengan digit tidak boleh berulang. Bilangan ini pasti terdiri dari 3 digit. Angka pertama, nah kita dapat isi dengan 9 cara. Satu dari 9 angka itu 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian angka kedua dapat diisi dengan 9 cara. Nah, satu dari 0 sampai 9, tetapi angka yang terpilih pertama tidak boleh diulang. Jadi, satu dari 9 angka. Angka ketiga diisi dengan 8 cara. 0 boleh dipilih dan ada 2 angka yang sudah dipakai untuk pertama dan kedua. Jadi berarti kita punya berapa cara di sini? Jadi yang pertama 9 dikali yang kedua 9 dikali yang ketiga 8 sama dengan 648. Di sini berarti banyaknya sampel keseluruhannya adalah dari 1 sampai 1000 atau 1000. Berarti PA-nya sama dengan 648 dibagi 1000 sama dengan 0,648. Kemudian contoh berikutnya, gambar di bawah ini menunjukkan jalan yang menghubungkan kotak-kotak A, B, C, dan D. Nah, tanda di sini menunjukkan jembatan. M1 adalah kejadian seorang berjalan dari A ke D, kembali ke A lewat jalan yang belum pernah dilewati. M2 adalah kejadian seorang berjalan dari A ke D dengan lewat jembatan tepat 1 kali. Berapakah probabilitas terjadinya M1 dan M2? Di sini M1 adalah kejadian seseorang berjalan dari A sampai D, kembali ke A lewat jalan yang belum pernah dilewati. Nah, berarti di sini kita harus mencari dulu A ke B ada berapa jalan? A ke B ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 jalan. Seterusnya dari B ke C, dari C ke D. Nah, ini berarti dari A ke D kembali ke A terdapat, nah ini tinggal kita kalikan 5 kali 3 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 900 jalan. Jadi NS-nya di sini sama dengan 900. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini NM1. Nah, berarti tadi kan tidak boleh melewati jalan yang dilalui sebelumnya. Berarti PM1 sama dengan 240 per 900 sama dengan 0,267. Kemudian yang kedua, M2 merupakan kejadian perjalanan dari A ke D lewat jalan jembatan tepat 1 kali. Berarti kita melewati jembatan 1 kali. A1 dari A ke B lewat jembatan berarti B ke C dan C ke D tidak lewat jembatan. Jadi 1 kali 2 kali 1. Jadi N2A1-nya sama dengan 2. Kemudian A2 dan A3-nya sama caranya seperti yang A1, berarti dari B ke C lewat jembatan. Nah, dari A ke B-nya dan ke C ke D-nya tidak lewat jembatan. Berarti ada 4 kali 1 kali 1 sama dengan 4. A3-nya sama dengan dari C ke D lewat jembatan, berarti A ke B dan B ke C-nya tidak lewat jembatan. Dalam hal ini terdapat 4, berarti 4 kali 2, 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8 jalan. Jadi NA3 sama dengan 8. Nah, berarti sekarang yang C dari D ke A berjalan sembarang. Terdapat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30 jalan. Kemudian kita gabungkan NM2 sama dengan NA1 gabungan A2 gabungan A3 sama dengan dikalikan N dikali D ke A. 2 ditambah 4, nah sini dari hasil ini 2 tambah 4 tambah 8 dikali 30 sama dengan 240. Berarti PM2 sama dengan 0,467. Dalam mencari PM2, kita dapat menggunakan cara dengan memandang S sebagai peristiwa seseorang berjalan dari A ke D. Nah, berarti kan ada 5 kali 3 kali 2 sama dengan 30. Nah, berarti NM2-nya NA1 gabungan yang tadi ini 14. Nah, berarti kan PM2 sama dengan NM2 per NS. 14 per total NS-nya sama dengan 30. Hasilnya sama, 0,67. Nah, berikutnya di sini contoh berikutnya, misalkan di sini J buah bola ditempatkan secara uniform pada M buah kotak. A adalah kejadian kotak 1 harus kosong, B adalah kejadian kotak 1 harus berisi K bola. Hitunglah PA dan PB. Di sini bola 1 mungkin jatuh pada M kotak, bola 2 mungkin jatuh pada M kotak, kemudian bola J mungkin jatuh pada M kotak. Berarti NS-nya di sini M dikali M sampai M sama dengan M pangkat C. Jadi kejadian A ini berarti misalkan 1 bola. Nah, masuk ke kotak 1 kosong dengan NA-nya sama dengan M dikurangi 1 pangkat C. Kemudian sebanyak bolanya dalam kurung M dikurangi 1 kotak. Kemudian kejadian B-nya merupakan K bola dari kotak 1. Nah, kemudian sebanyak J dikurangi K, M dikurangi 1 kotak. Kotak 1 diisi K bola sebanyak mungkin dengan JK. Nah, ini berarti pakai kombinasi lagi dan M dikurangi 1 kotak dengan J dikurangi K banyaknya bola berkemungkinan M dikurangi 1, J
pangkat J dikurangi K. Kemudian di sini berarti NB-nya JK dikali M dikurangi 1 pangkat J dikurangi K. Berarti PA-nya NA per NS. NA-nya tadi adalah M dikurangi 1. NS-nya sama dengan M. Berarti 1 dikurangi 1 per M. Kemudian PB-nya adalah, nah kejadian kotak 1 harus berisi K bola. Nah NB-nya tadi JK, nah ini NB-nya M dikurangi 1 pangkat J dikurangi K. Sama dengan M pangkat J. Kemudian contoh berikutnya, sebuah dadu dilempar 4 kali. Berapa probabilitas mendapat angka 5 sebanyak 2 kali? Di sini kita jawab misalkan kejadian yang ditanyakan adalah A. Dari 4 yang tersedia, 4 kali lemparan sebuah dadu, 2 tempat diisi oleh 5 angka dan 2 lagi oleh angka bukan 5. Misalkan 1, 2, 3, 4, dan 6, kecuali 5. 2 angka 5 bisa terletak di sembarang tempat dan 4 tempat yang tersedia. Jadi ada 2 cara. Kemudian 2 tempat, sisanya masing-masing bisa diisi oleh 5 macam angka, seperti 5 bola menempati 2 kotak. Berarti ada 5 pangkat 2 cara. Jadi kejadian A ini terjadi 5 pangkat 2 cara. Nah, di sini S-nya adalah himpunan semua outcome bila sebuah dadu dilempar 4 kali, atau himpunan semula outcome menempatkan 6 bola pada kotak ke-4. Nah, di sini identik dengan angka mata dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya 6 pangkat 6. Sorry, 6 pangkat 4. Karena tadi di sini ada 4 kotak. Nah, berarti PA-nya 42 dikali 5 kuadrat per 6 pangkat 4. Nah, ini teman-teman bisa hitung ya pakai kalkulator. Kemudian contoh berikutnya, sebuah mata uang dilempar sampai mendapat sisi M. A adalah kejadian mendapat sisi M pada lemparan ke-6. B adalah kejadian mendapat sisi M pada lemparan ke-11 atau lebih. Berapakah PA dan PB? Nah, di sini untuk menjawab ini, pada contoh sebelumnya, pelemparan sebuah mata uang 2 kali karena mata uang setimbang. Pada tiap-tiap lemparan probabilitas mendapat sisi M sama dengan probabilitas sisi belakang. Sehingga P mendapat sisi sama dengan P muka-muka belakang-belakang. 1/2 dikali 1/2 ditambah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Kemudian P mendapat paling sedikit 1 sisi muka, berarti muka belakang, belakang muka, dan muka sama dengan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Ditambah lagi 1/2 dikali 1/2 sama dengan 3/4. Kemudian, nah di sini hasil yang sama dengan yang sudah didapat dalam contoh sebelumnya, contoh 2. Sekarang dalam soal ini misalkan kita punya kejadian A, B, 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 dan M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini PA sama dengan 1/2 pangkat 6, sama dengan 1/2 pangkat 6, 0,015625. B sama dengan BB, BM, atau BB, BM. Nah, ini kita urutkan 10, 11, 12. Jadi PB-nya sama dengan 1/2 pangkat 11 ditambah 1/2 pangkat 12 tambah 1/2 pangkat 13 sampai seterusnya. Nah, sini dengan deret ukur tak terhingga dengan suku pertama A dan R perbandingannya sama dengan P mutlak kurang dari 1, mempunyai jumlah A 1/1 dikurangi P. Nah, dalam ini A-nya adalah 1/2 pangkat 11. Nah, ini A-nya berarti suku pertamanya. Dan P-nya sama dengan 1/2. Jadi didapat 1/2 pangkat 11 ditambah 1/2 pangkat 12 ditambah 1/2 pangkat 13. Nah, berarti PB-nya di sini sama dengan 9,76 dikali 10 pangkat 4. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang probabilitas umum. Nah, di sini apabila kita keterbatasan alat sering menjadi kendala sehingga ruang sampel mempunyai elemen berhingga. Namun demikian, suatu keadaan membutuhkan ruang sampel tak terhingga. Beberapa contoh ruang sampel tak terhingga di sini misalkan bilangan real yang terletak antara 2 dan 3 dapat ditulis S sama dengan X di mana 2 kurang dari X kurang dari 3. Banyaknya titik dalam interval ini tidak bisa dikorespondensikan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini satu dengan bilangan bulat positif. Jadi banyaknya titik dalam interval tersebut tak berhingga. Yang kedua, papan tembak berbentuk lingkaran dengan jari-jari 50 cm. Titik-titik dalam papan tembak tersebut dapat diberi koordinat polar R. Nah, di sini
R theta dengan 0 kurang dari R kurang dari 50, dan 0 derajat kurang dari theta kurang dari 360 derajat. Sama halnya dengan interval pada contoh pertama. Banyaknya titik di dalam lingkaran tak terhingga. Perhitungan probabilitas banyaknya membutuhkan konsep-konsep dasar himpunan. Konsep-konsep dasar yang sering digunakan adalah keanggotaan suatu himpunan, himpunan bagian, komplement, union, intersection, atau irisan. Nah, ini makanya kenapa kita di awal belajar mengenai himpunan, karena akan berguna untuk teori probabilitas ini. Kemudian di sini ada sifat-sifat dari himpunan. Misalkan di sini E adalah keluarga bagian dari S. E adalah kelas kejadian bila memenuhi yang pertama S himpunan elemen E. Kemudian yang kedua A elemen E, di mana jika dan hanya jika A komplement elemen E. Kemudian yang ketiga A1, A2, sampai berikutnya elemen E jika gabungan AI elemen E. Kemudian yang keempat A1, A2, elemen E jika irisan AI elemen E. Kemudian definisi berikutnya, suatu sistem probabilitas, di sini SEP terdiri dari S sama dengan ruang sampel yang memuat semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen, di mana E-nya adalah kelas kejadian, kemudian P-nya fungsi berharga real yang mempunyai domain E, yang memenuhi yang pertama 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1 untuk setiap A elemen E. Kemudian yang kedua, PS sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, jika A1 saling asik, maka P gabungan I, AI sama dengan sigma PAI. Kemudian definisi berikutnya, dalam sistem probabilitas SEP, di sini kita misalkan AB, A1, A2, elemen E, maka berlaku. Nah, di sini ada beberapa sifat dari probabilitas. Nanti teman-teman tinggal lihat aja ya soal-soalnya di sini. Nah, di sini biasanya yang sering dipakai yang ini, PA gabungan B, yang PA ditambah PB dikurangi PA dikali B. Kemudian yang ini, PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Ini biasanya yang sering dipakai. Misalkan di sini ada contoh lagi. Dalam eksperimen melempar sebuah dadu 2 kali, misalkan A adalah kejadian mendapat 1 dan 2 mempunyai jumlah tidak sama dengan 7. Apabila dituliskan elemen dari kejadian ini banyak sekali, yaitu mulai dari mendapatkan jumlah mata dadu 2, 3, sampai 6, 8, sampai 12. Nah, kita tahu bahwa semua kejadian S ini dapat dipartisi menjadi 2, yaitu A komplement dan A. Dalam hal ini A komplement adalah jumlah sama dengan 7 dan A adalah jumlah tidak sama dengan 7. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa 1, 6, di sini A komplementnya ya berarti. Berarti yang merupakan jumlah mata dadu sama dengan 7. 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3. Dan PA komplementnya di sini adalah berarti NA komplement sehingga jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Jadi NA komplementnya sama dengan 1 per 6. Sehingga dengan menggunakan teorema 1 bagian ketiga, kita peroleh di sini PA sama dengan tadi ini, PA komplement dan ini PA komplement 1 dikurangi PA. Nah, berarti kalau mencari PA-nya juga sama. PA sama dengan 1 dikurangi PA komplement. Nah, ini berarti NA komplement dibagi NS sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Nah, sehingga dengan menggunakan teorema tadi, kita dapatkan PA sama dengan 1 dikurangi PA komplement. 1 dikurangi 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Kemudian contoh berikutnya, dalam eksperimen melempar sebuah mata uang 10 kali, diandaikan A adalah peristiwa mendapatkan paling sedikit satu sisi muka. Di sini hitunglah PA. A adalah kejadian mendapatkan paling sedikit satu sisi muka. Dengan kata lain, A adalah peristiwa mendapatkan satu sisi muka, 2 sisi muka, 3 sisi muka, sampai 10 sisi muka. Karena di sini kita melempar uang sebanyak 10 kali. Akan memakan waktu bila kita menghitung NA-nya, kalau kita hitung satu-satu. Sampai 10 kali dengan cara yang sama dengan contoh tadi. Nah, berarti kita dapat mengatakan bahwa A komplement adalah peristiwa mendapatkan 0 sisi muka atau semuanya sisi belakang. Nah, berarti kita tinggal buat aja komplemennya. Nah, dan NA komplement sama dengan 1. Di sini NS-nya berarti 2 pangkat 10. 2 kan berarti muka dan belakang dipangkatkan 10 kali. Kita melempar sebanyak 10 kali. Sehingga PA komplement sama dengan 1 per 2 pangkat 10. Berarti PA-nya di sini adalah 1 dikurangi PA komplement, 1 dikurangi 2 pangkat 10 sama dengan 0,9. Kemudian contoh berikutnya, dalam eksperimen, nah di sini kita
Dalam eksperimen contoh tadi, contoh 15 di sini, misalkan kita punya A kejadian mendapatkan lemparan satu ganjil dan B kejadian mendapatkan lemparan satu dan 2 ganjil. Nah, di sini berarti jelas B himpunan bagian dari A dan PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 18/36 sama dengan 1/2. Kemudian PA sama dengan NB per NS sama dengan 9/36 sama dengan 1/4. Kemudian di sini bahwa kita lihat bahwa B himpunan bagian dari A dengan PB. Nah, di sini ini PB ya harusnya. PB kurang dari PA 1/4 kurang dari 1/2. Kemudian PA irisan B lebih besar dari sama dengan 1 dikurangi PA komplement dikurangi PB komplement sama dengan 0,89. Ini teorema yang keenam. Nah, ketidaksamaan yang digunakan di sini kadang-kadang tidak memberikan batas bawah yang dikehendaki. Misalnya bila PA sama dengan 0,2 dan PB sama dengan 0,3. Nah, berarti kan di sini, nah PA irisan B lebih besar dari 1 dikurangi PA komplement. PA komplementnya berarti kan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8 dikurangi PB komplement. 1,07, 1 dikurangi 0,3. Nah, 1 dikurangi 0,8 dikurangi 0,7 sama dengan min 0,5. Kita lihat di sini, PA irisan B-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dalam hal ini batas bawah dari PAB yang dipakai adalah 0-nya, berarti bukan min 0,5. Kemudian contoh berikutnya, di sini misalkan diketahui S adalah himpunan semesta 1, 2, 3 sampai 120. Misalkan di sini A adalah, kejadian X di mana X elemen X dan X merupakan kelipatan 3. Di sini hitunglah probabilitas, bilangan yang mendapatkan habis dibagi 5 dan habis dibagi 4 atau habis dibagi 6. Misalkan di sini kejadian yang ditanyakan, A irisan B. A irisan B berarti X di mana X elemen S dan X kelipatan 3 atau kelipatan 3 dan 4. Nah, di sini berarti X-nya kelipatan 12. 12, 24, kemudian 36, sampai 120 dan NaB sama dengan ada 10, Na irisan B-nya. Kemudian PA irisan B sama dengan Na irisan B dibagi Ns. Tadi Ns-nya adalah 120. Berarti 10/120 sama dengan 1/12. Kemudian Na sama dengan 40, NB sama dengan 30, NC sama dengan 24, ND sama dengan 20. Jadi kita cari dulu dari sini. Nah, bilangan-bilangannya ada berapa. Nah, berarti PA sama dengan 40/120 sama dengan 1/3. PA gabungan B-nya, nah tadi kan kita sudah punya teorema. Nah, di sini PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dikali PB. Kemudian selanjutnya di sini berarti kita tinggal hitung. PA-nya 1/3 ditambah PB-nya 1/4 dikurangi PA irisan B. PA irisan B-nya 1/12 sama dengan 1/2. Jadi A irisan B irisan D di sini berarti kita hitung lagi. X di mana X elemen S dan kelipatan 3, 4, dan 6. X di mana X elemen S dan kelipatan 12. Nah, berarti PA irisan B irisan D-nya 10/120 sama dengan 1/12 dengan NA irisan B irisan D-nya sama dengan 10. Nah, kemudian untuk B irisan D juga sama, kita cari dulu. PB irisan D-nya sama dengan 10/120 sama dengan 1/12. PB gabungan D sama dengan PB ditambah PD dikurangi PB irisan D sama dengan 1/4 tambah 1/6 dikurangi 1/12 sama dengan 1/3. Nah, kemudian ini baru kita mencari soal-soal berikutnya. Ini teman-teman bisa lihat ya perhitungannya. Silakan dilihat lagi perhitungannya kalau ada yang salah. Boleh dibetulkan atau nanti kita diskusikan lagi. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah probabilitas bersyarat. Ini biasanya soal probabilitas bersyarat juga sering keluar ya. Nah, dalam sistem probabilitas SEP, kejadian A terjadi dengan probabilitas PA. Ada kalanya diperlukan untuk mengetahui probabilitas peristiwa A kalau diketahui B telah terjadi. Jadi biasanya probabilitas satu kejadian itu bisa diketahui setelah probabilitas yang lainnya diketahui. Nah, probabilitas ini disebut probabilitas bersyarat dan terjadinya A bila B diketahui dan diberi notasi ini. Notasinya garis miring ya. PA bersyarat B dibacanya probabilitas A disyarat B atau probabilitas terjadinya A kalau B terjadi. Jadi probabilitas A bisa diketahui kalau B sudah terjadi. Contohnya, dalam suatu kelas A sama dengan
atau di atasnya. Dalam kelas tersebut, mahasiswa diklasifikasikan menjadi laki-laki dalam kurung L dan perempuan dalam kurung P. Tempat asal Jawa B1, Sumatera B2, Kalimantan B3, pulau lain B4. Ini untuk kejadian-kejadiannya dinotasikannya. Kemudian mungkin akan dicari yang pertama PA bersyarat L. Nah, berarti di sini probabilitas mendapat nilai matematika D atau di atasnya kalau dia laki-laki. Kemudian PA bersyarat B1, probabilitas mendapat nilai matematika D atau di atasnya kalau berasal dari Jawa dan sebagainya. Nah, di sini definisinya dalam sistem probabilitas SEP, AB adalah kejadian dengan PB lebih besar dari 0. Untuk menghitung probabilitas bersyarat, PA bersyarat B, probabilitas terjadinya A disyaratkan B adalah PA bersyarat B. Di sini berarti cara mencarinya atau cara menghitungnya adalah PA irisan B per PB. Ini materi-materi ini sebenarnya sudah pernah dibahas di pengantar probabilitas. Nah, di sini juga probabilitas bersyarat juga sudah sering dibahas di pengantar probabilitas. Jadi teman-teman tinggal membuka-buka kembali ya soal-soal sebelumnya. Kemudian di sini ada definisi berikutnya, independensi statistik. Jika terjadinya B tidak mempengaruhi terjadinya A, maka A dan B disebut dua kejadian independen. Nah, ini biasanya juga ada nih. Ini sangat berhubungan dengan probabilitas bersyarat tadi. Nah, ini kalau misalkan jika kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Atau sebaliknya, atau nah di sini berarti kejadian A dan B dikatakan sebagai kejadian independen. Nah, berarti dalam hal ini probabilitasnya dinyatakan dengan PA bersyarat B sama dengan PA. Nah, atau PB bersyarat A sama dengan PB, atau PA irisan B-nya sama dengan PA dikali PB. Jadi ini kita tidak usah menghitung seperti soal ini, PA bersyarat B sama dengan PA irisan B dikali PB. Ini kalau kejadiannya adalah independen. Kemudian A1, A2 sampai AN disebut independen berpasangan bila tiap pasang peristiwa independen atau PAI irisan AJ sama dengan PAI dikali PAJ. Nah, di sini berarti I-nya tidak sama dengan J. Nah, ini kalau independen berpasangan. Kemudian A1, A2 sampai AN disebut saling independen atau stochastically bila PA1 dikali irisan A2 irisan sampai AN sama dengan PA1 dikali PA2 sampai PAN. Nah, di sini AI-nya adalah AI atau AI komplement. A1, A2 sampai AN disebut saling independen. Nah, bila untuk sembarang himpunan I1, I2 sampai IK dari dengan I-nya 1, 2 sampai N, nah berarti di sini kita kalikan PAI1 irisan AI2 sampai irisan AIK sama dengan PAI1 dikali PAI2 sampai PAIK. I1, I2 sampai IK semuanya berbeda. Nah, dan 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N. Nah, ABC dikatakan independen bila dikatakan saling independen apabila PA irisan B sama dengan PA dikali PB, kemudian PA irisan C sama dengan PA dikali PC, PB irisan C sama dengan PB dikali PC, kemudian PA irisan B irisan C sama dengan PA dikali PB dikali PC. Biasanya kan kalau di teorema ini kan nah ini PA irisan B itu 1 dikurangi PA dikurangi PA komplement dikurangi PB komplement. Nah, ini kalau misalkan kejadiannya independen, berarti kita beda lagi. Misalkan di sini independen bersyarat. A dan B disebut independen bersyarat apabila diberikan C dengan A, B, C himpunan bagian dari S, bila PA irisan B bersyarat C sama dengan PA bersyarat C dikali PB bersyarat C. Nah, ini kalau misalkan kita punya 3 himpunan. Kemudian teorema berikutnya. Bila B1, B2 adalah partisi dari S, PBI lebih besar dari 0 untuk setiap I, maka PA sama dengan sigma I, PA bersyarat BI dikali PBI. Nah, ini kalau misalkan dia adalah partisi. Nah, kemudian di sini ada buktinya. Selanjutnya, teorema berikutnya, bila B1, B2 adalah partisi dari SP, BI lebih besar dari 0 untuk setiap I, maka teorema Bayes. Nah, ini teorema Bayes juga sering digunakan. Nah, PBI bersyarat A sama dengan PA bersyarat BI dikali PBI dibagi sigma I PA bersyarat BI dikali PBI. Jadi ini dijumlahkan dulu ya. Misalkan di sini kita punya contoh, sebuah mata uang dilempar sebanyak 3 kali. Di sini A adalah kejadian mendapat M pada lemparan 1 dan B pada lemparan
kedua. Nah, kemudian B adalah mendapat 2 sisi muka. Berapakah PA bersyarat B? Nah, berarti di sini kita cari dulu ruang sampelnya. Di sini NB-nya sama dengan 3. Di sini mendapatkan muka. Nah, di sini GGA, GAG, AGG. Nah, di sini misalkan di sini adalah G-nya gambar dan A-nya angka. Nah, berarti di sini A sama dengan GAG. Nah, PA berarti cuma 1, paling sedikit. Nah, mendapatkan muka pada lemparan 1. Nah, ini ruang sampelnya ya. Ini ruang sampelnya. Nah, kemudian ini kejadian A-nya. Kejadian A-nya hanya 1/3. Berarti di sini kejadian A ya, mendapatkan A, bukan M. Ini A, angka. NA per NB. Nah, di sini berarti 1/3. B dipandang sebagai ruang sampel. Nah, di sini adalah S-nya. Dengan rumus ruang sampel tetap S dan NS sama dengan 8. Nah, berarti kan di sini 2/3. Kan sebanyak 3 kali. Sama dengan 8. Nah, berarti PA bersyarat B sama dengan PA irisan B dibagi PB. PA irisan B-nya berarti MA irisan B dibagi NS. NA irisan B-nya tadi adalah 1/3. Nah, berarti di sini 1/8 dibagi 1/8 dibagi 3/8 sama dengan 1/3. Kemudian probabilitas. Nah, di sini probabilitas komponen suatu sistem berusia X jam adalah E pangkat min 7X. Nah, untuk 0 kurang dari X kurang tali tak berhingga. Di sini B adalah komponen berusia lebih dari Z jam, dan A-nya adalah komponen berusia lebih dari Z plus Y jam. Nah, sini berarti PA bersyarat B-nya, PA irisan B dibagi PB. Sama dengan E pangkat min 7Z dikali 7Y per E pangkat min 7Z. Berarti sama dengan E pangkat min 7Y. Kemudian contoh berikutnya, X, Y akan datang di suatu tempat antara jam 12 dan 13. Jika diketahui Y datang sesudah jam 12.30, berapakah probabilitas Y mendahului X? Nah, di sini berarti kita punya X, Y-nya kita pandang sebagai koordinat suatu titik di bidang datar. Maka 12 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 13. Kemudian 12 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 13. Nah, ini sini kita gambarkan sebagai koordinat suatu titik di bidang datar. Ini 12, 13, 12, 12, 30, 12, 12, 13, 12, 13, 13. Ia datang sesudah jam 12.30, maka daerah yang diarsir satu kali adalah yang menggambarkan syarat ini, yaitu Y lebih besar dari 12.30. Nah, kemudian pada daerah ini, daerah yang diarsir 2 kali adalah daerah Y yang mendahulukan X atau Y lebih besar dari X. Nah, berarti probabilitas yang ditanyakan adalah PY di mana X bersyarat Y lebih besar dari 12.30 sama dengan 1/4. Ini berarti kan 1/4-nya dari keseluruhan koordinat datar ini. Nah, kemudian contoh berikutnya, 2 mata uang dilempar dengan M1 tampak M pada lemparan pertama, M2 tampak M pada lemparan kedua. Berarti PMI sama dengan 1/2 dan PM2-nya sama dengan 1/2 juga. Jadi PM1 irisan M2 sama dengan 1/4. Nah, berarti di sini tadi saling independen atau tidak berhubungan. Berarti tinggal kita kalikan aja 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi M1 dan M2 adalah kejadian yang independen. Nah, di sini kemudian ada kejadian independen lain. Suatu eksperimen terdiri dari pertama melempar sebuah mata uang, kedua melempar sebuah dadu. Nah, ketiga mengambil satu kartu dari satu deck kartu bridge. Nah, yang pertama, yang A adalah tampak sisi muka, yang B adalah tampak mata 5 atau 6, kemudian yang C adalah kartu yang terambil bergambar daun hitam. Berarti di sini NS-nya 2 dikali 6 dikali 52. Di sini kan satu dek kartu itu ada 52 kartu, sama dengan 624. Jadi ini adalah ruang sampelnya. PA, tampak sisi muka. Sisi muka berarti kan 1/2 dari satu pelemparan sebuah mata uang. Berarti 1/2 dikali 6, 6 mata dadu di sini, 6/6 dikali 52/52 sama dengan 1/2. Kemudian PB-nya juga sama. 2/2, di sini kan berarti tampak mata 5 atau 6, berarti ada 2 kali, 2/2 dikali 2/6 dikali 52/52 sama dengan 1/3. PC-nya juga sama, 2/2 dikali 6/6 dikali 13/52. Ini kan berarti yang bergambar daun hitam itu ada 13 kartu, sama dengan
1/4. Nah, PA irisan B-nya tinggal kita cari. PA irisan B sama dengan NA irisan B dibagi NS. Nah, kita cari di sini NA irisan B-nya. Jadi NA irisan B-nya 1 dikali 2 dikali 52 per 2 dikali 6 dikali 52 sama dengan 1/6. Sama PA irisan C, PB irisan C, dan PA irisan B irisan C-nya juga sama. Nah, di sini kita lihat bahwa PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, itu kan berarti sama. Kemudian, PA irisan C sama dengan PA dikali PC. Misalkan PA irisan B kan sama dengan 1/6. 1/6. Nah, kita lihat PA sama dengan 1/2. 1/2 dikali PB-nya adalah 1/3. 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Nah, untuk PA irisan C juga sama. PA irisan C kan sama dengan 1/8. 1/8 sama dengan PA 1/2 dikali PC 1/4. Nah, sama. Berarti dia kejadiannya independen. PB irisan C sama juga. PB irisan C 1/12 sama dengan PB-nya 1/3 dikali PC-nya adalah 1/4. Jadi 1/3 dikali 1/4 sama dengan 1/12. Nah, PA irisan B irisan C juga sama. Nah, ini kan 1/24. 1/24 sama dengan 1/2 dikali 1/3 dikali 1/4 sama dengan 1/24. Jadi tiap dua pasang kejadian independen dan ketiga kejadian independen di sini juga merupakan kejadian yang independen karena hasilnya sama. Nah, kemudian contoh berikutnya. Di sini dari sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 9 bola putih yang diambil sebuah bola. Di sini disebut pengambilan pertama. Bola dilihat warnanya kemudian tidak dikembalikan lagi. Selanjutnya diambil lagi sebuah bola disebut pengambilan kedua. Kita dapat melihat di sini bahwa pengambilan kedua tergantung pengambilan pertama. Nah, kemudian karena bola yang diambil yang pertama tidak dikembalikan lagi, sehingga distribusi bola dalam kotak berubah. Bila bola yang terambil kedua merah, berapa probabilitas yang pertama merah? Nah, di sini berarti kita punya menotasikan dulu ya atau menyimbolkan dulu. P1M sama dengan P1M bersyarat P2M. 1M pengambilan pertama bola merah, 2M pengambilan kedua diperoleh merah juga. Berarti P1M bersyarat 2M sama dengan P1M dikali P2M bersyarat 1M per P2M. Ini teorema Bayes ya, sama dengan di sini berarti kan kita punya 6 merah, 9 putih. P1M sama dengan 6/15 sama dengan 0,4. 2 merah sama dengan 5 per keseluruhannya 14 sama dengan 0,367. Jumlah bola merah jadinya berkurang 1. Jumlah bola seluruhnya berkurang 1 juga. Nah, berarti P1M sama dengan Nah, di sini berarti P1M sama dengan P1M irisan 2M gabungan P1P irisan 2M. Di sini berarti saling asing. Nah, berarti kalau saling asing berarti P1M irisan 2M ditambah P1P irisan 2M. Kemudian sama dengan P1M dikali P2M bersyarat 1M ditambah P dikali 1P dikali P2M bersyarat 1P sama dengan 6/15 dikali 5/14 tambah 9/15 dikali 6/14. Di sini kita bandingkan. Pengambilan pertama dikembalikan, kemudian dilakukan pengambilan kedua. Nah, berarti P2M bersyarat 1M sama dengan 5/16 dan P2M-nya sama dengan 5/16. Jadi P2M bersyarat 1M sama dengan P2M atau 1M dan 2M adalah independen karena hasilnya sama. Nah, dari cara pengambilannya kita sudah melihat. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa pengambilan kedua independen dengan pengambilan pertama. Nah, kemudian dari contoh sebelumnya, berapa probabilitas bola yang terambil satu merah bila bola yang terambil adalah yang kedua putih. Nah, di sini misalkan kita rumuskan menjadi P1M irisan 2P. P1M irisan 2P sama dengan P1M bersyarat 2P sama dengan P1M irisan 2P per P2P.
sama dengan P1M dikali P 2P bersyarat P1M. Nah, dibagi P1M irisan 2P ditambah P1P irisan 2M. Nah, ini kita tinggal hitung angkanya dari yang tadi, 6/15 dikali 9/14 dibagi 6/15 dikali 9/14 ditambah 9/15 dikali 8/14 sama dengan 0,428. Kemudian contoh berikutnya, sebuah kotak mempunyai 3 laci. Laci pertama berisi 2 uang emas, laci kedua berisi 1 uang emas, 1 uang perak, laci ketiga berisi 2 uang perak. Sebuah kotak dipilih secara random, kemudian satu mata uang dipilih dari kotak yang terpilih secara random juga. Di sini A adalah peristiwa terpilih laci pertama. Nah, berarti B terpilih perak, yang C tertinggal emas. Nah, sini PC bersyarat B sama dengan PC irisan B dibagi PB sama dengan P2P dibagi P1P ditambah P2P ditambah P3P. Terambil perak dan tertinggal emas, berarti hanya kotak 2 yang mungkin terambil. Nah, berarti probabilitasnya 1/6 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 0 ditambah 1/6 tambah 2/6 sama dengan 1/3. Di sini 1P-nya menyatakan terpilihnya laci 1 terambil uang perak. 2P-nya terpilih laci 2 terambil uang perak, 3P-nya terambil laci 3 terambil uang perak. Jadi ruang sampelnya 1P, 1E, 2P, 2E, 3P, dan 3E. Kemudian contoh berikutnya. Model uniform dengan ruang sampelnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, di mana C-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, A-nya 1, 2, B-nya 2, 3, dan 5. PA irisan B-nya berarti kan A irisan B 1, hanya ada 2. Nah, di sini kan yang beririsan cuma 2, jadi cuma ada 1, 1/5. Kemudian di sini dari total keseluruhan. Nah, berarti kan PA dikali PB sama dengan 2/5 dikali 3/5. Nah, berarti kan PA-nya 2/5, PB-nya adalah 3. 3/5 sama dengan 6/25. Nah, ternyata di sini PA irisan B tidak sama dengan PA dikali PB, jadi tidak independen. Nah, ini kan tidak sama dengan. Jadi tidak independen. Jadi kita untuk mencari PA bersyarat C-nya sama dengan PA irisan C dibagi PC. PA irisan C. PA irisan C berarti ada 1, 2, 2/5. 2/5 dibagi PC-nya 4/5 sama dengan 1/2. PB bersyarat C sama dengan PB irisan C. PB irisan C berarti ada 2/5 dibagi 4/5, 1/2 juga. Kemudian PA irisan B bersyarat C sama dengan PA irisan B irisan C dibagi PC. Nah, ini kita lihat yang angkanya sama irisan. Angka 2, 1/5, 1/5 dibagi 4/5 sama dengan 1/4. PA irisan B irisan C sama dengan PA bersyarat C dikali PB bersyarat C. Nah, ini 1/2 dikali 1/2 kan sama dengan 1/4 sama dengan PA irisan B bersyarat C. Jadi A dan B disyaratkan C independen, A dan B independen bersyarat. Oke, sudah habis ya untuk materi pertemuan kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada yang ditanyakan dan masih belum dipahami, nanti kita diskusikan lagi. Silakan teman-teman tanyakan di grup. Untuk pertemuan kedua ini, saya tutup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.